teman-teman yang dirahmati Allah, perlu kita sadari bahwa kita hidup ini tidak sendirian, tetapi kita hidup bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga, bersama dengan tetangga, bersama dengan masyarakat yang sangat luas. Untuk itu, untuk mewujudkan kerukunan, persatuan dan kebersamaan hidup berbangsa dan bernegara, kita harus mengikuti nasihat Rasulullah SAW dalam rangka pembentukan akhlak yang mulia. Bisa bergaul dengan baik, saling menghormati, dan saling berkunjung atau silaturahmi. Sabda Rasulullah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-famu wal farj. Artinya Rasulullah ditanya tentang hal atau kelakuan yang paling banyak memasukkan umat manusia ke dalam surga. Rasulullah menjawab, at-taqwallah, yaitu pertama takwa pada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang luhur. Di samping itu juga Rasulullah diberi pertanyaan tentang hal atau kelakuan yang paling banyak menjadikan manusia masuk ke neraka. Jawab Rasul, al-famu, yaitu mulut, wal farjulan, dan farji. Jadi intinya kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah lahan untuk bekal besok di akhirat, untuk kebahagiaan kita hidup di akhirat. Maka sabda Rasulullah tadi menjelaskan bahwa hal atau kelakuan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, pertama takwa Allah. Kalau makna biasa takwa Allah itu menjalankan perintah-perintah Allah dengan secara ikhlas dan menjauhi larangan-larangan Allah karena takut dengan azab atau murka Allah. Takwa menurut ahlul haqiqah yaitu ikhtiraz bita'atillah an uqubati wa wasyanatu nafsi amma tastahiqu bil uqubah min fi'lin aw tarkin. Artinya takwa menurut ahli haqiqah yaitu menjaga diri dari hukuman atau siksaan Allah dengan mengerjakan ketaatan, tunduk anut perintah Allah. Yang artinya lagi yaitu menjaga diri dari sesuatu yang menyebabkan hukuman atau menyebabkan siksaan Allah, baik mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan. Jadi kita harus menjalankan semua perintah Allah. Sholat jangan ditinggal, zakat yang sudah mampu, puasa tolong menolong dengan sesama. Ini semua perintah, dan kita juga harus bisa meninggalkan semua larangan Allah. Menurut saya tidak mencuri dan sebagainya. Tapi ini harus benar-benar meninggalkan mencuri. Ini harus benar-benar takut pada Allah, tidak takut pada orang yang mempunyai harta.
Ini harus benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 2, hal-hal atau kelakuan yang banyak sekali memasukkan umat manusia ke dalam surga adalah husnul khuluq, akhlak atau budi pekerti yang mulia. Di budi pekerti yang mulia ini harus benar-benar kita tanamkan kepada jiwa kita. Apa itu akhlakul khuluq? Ibaratun fi hayatin fin nafsi rasihatin anha tasdirul af'al bisulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ruyatin. Maknanya akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa. Di sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dari sifat itu timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan berpikir lebih dahulu. Itu namanya akhlak, sifat yang tertanam di dalam jiwa kita masing-masing. Tinggal sifat baik atau tidak. Yang bisa menimbulkan perbuatan tanpa berpikir. Misal orang biasa berkata kotor, ya sudah, tanpa dipikir dengan siapa yang kotor, ya misuh dan sebagainya. Kalau biasa berkata baik, ya baik, tanpa berpikir. Jadi namanya akhlak atau sifat yang tertanam dalam jiwa. Bisa dikatakan lagi yaitu halun nafsi da'iyatun laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Sifat adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran. Ini sifat. Kalau memang sifatnya bagus, ya apa yang dilaksanakan bagus. Kalau sifatnya yang tertanam di dalam sanubari tadi buruk, ya apa yang dikerjakan pasti buruk. Kemudian kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, kita harus mengikuti dan meneladani, anut dengan akhlak Rasulullah SAW, yang mana keagungan akhlak Rasulullah telah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Ini pernyataan Allah terhadap atau menilai akhlak Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya kamu Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Ini pernyataan Allah tentang akhlak Rasulullah. Karena kita umat Rasul, kita harus mengikuti akhlak-akhlak Rasulullah, baik ucapan atau perbuatan. Dijelaskan lagi dalam hadis, karena Rasulullah SAW ahsanan nas khuluqan. Jadi Rasulullah adalah manusia yang paling baik akhlaknya atau budi pekerti. Kita sebagai umat Islam, kita harus bisa menghiasi diri kita dengan akhlakul karimah, karena kita harus mencontoh Rasulullah SAW. Dijelaskan lagi dalam hadis, ma min syai'in afqala fil mizanil abdi al-mu'min yaumal qiyamah min husnil khuluq wa innallaha yubghidul fahisha al-badiyah. Artinya tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di besok amal-amal kita di akhirat yang kiamat akan ditimbang. Ya. Tapi tidak ada yang lebih berat kecuali akhlakul karimah. Jadi perbuatan-perbuatan yang didukung dengan akhlakul karimah besok di hari kiamat di dalam timbangan lebih berat. Maka semua ucapan, semua tindak tanduk kita harus kita dasari dengan akhlakul karimah.
kira-kira kalau kita berbicara tetangga, keluarga, masyarakat senang. Tatkala kita bekerja berbuat apa saja, keluarga, tetangga, masyarakat senang. Dan Allah sangat bendu, sangat murka pada orang yang kotor ucapannya, kotor perbuatannya. Kalau bicara, kalau tidak nyengkring di telinga, kurang marah, misok, ya, dan sebagainya, bohong dan sebagainya, perbuatannya tidak mencerminkan seorang manusia, sudah seperti hewan. Ini harus kita jauhi. Ini hal-hal atau kelakuan yang banyak sekali bisa memasukkan umat manusia ke dalam surga. Sekarang hal yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, ini harus kita ingat. Pertama, Rasulullah diberi pertanyaan tentang hal atau kelakuan apa saja yang banyak memasukkan umat manusia ke dalam neraka. Rasul jawab mulut. Artinya kita harus benar-benar bisa jaga lisan mulut, jangan sampai mulut atau lisan ini mendorong kita masuk ke dalam neraka. Dalam hadis An Abi Hurairah anna Rasulullah SAW qala man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang iman pada Allah, yang dimaksud iman itu al-iman al-kamil al-munji min adzabillah wal musil ila ridwani. Artinya iman ini iman yang sempurna. Iman yang sempurna adalah iman yang bisa menyelamatkan diri dari siksaan Allah. Ini di iman yang sempurna adalah iman yang bisa menyelamatkan diri seseorang dari siksaan Allah. Wal musili ila ridwani, dan bisa mendatangkan ridho Allah. Jadi kalau bicara diusahakan bicara yang diridhoi Allah dan bisa menyelamatkan. Bicara tidak menyelamatkan yaitu ghibah, menggunjing orang, bahasa Jawa ngerasani, tumbak cucuan dan sebagainya. Ini bicara yang tidak bisa menyelamatkan dari siksaan Allah dan tidak bisa mendatangkan ridho Allah. Ini yang dimaksud apa? Iman kamil. Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan. Bicaralah dengan baik. Nak ngendikan nak omong kudu sing apik. Kalau tidak bisa auliyasmut, lebih baik diam saja daripada bicara yang kira-kira menjadikan madharat baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan berbicara ini ada adabnya, ada tata keramanya, ada bungkaran, toto kramane omongan. Apa toto krama omongan? Satu, khirsul muslim ala ayatakalama bima fi nafun wa ayyam saka anil kalam al muharram fi ayyi halin minal ahwal. Jadi adabul kalam ya untuk menyelamatkan pembicaraan ucapan biar selamat bisa mendatangkan ridha Allah. Ini pertama, mendorong orang Islam supaya bicara yang bermanfaat. Jadi kita semuanya sebelum bicara harus dipikirkan terlebih dahulu supaya ucapan atau kata-kata yang kita ucapkan ini bisa memberi manfaat, baik manfaat untuk diri sendiri dan untuk masyarakat. Harus bicara yang bermanfaat. Kalau tidak ada manfaatnya, ya jangan sampai kita bicara. Ini. Jadi pertama,
mendorong diri sendiri atau masalah untuk bicara yang ada manfaatnya. Wa ayyamsaka anil kal al-haram fi ayyi halin minal ahwal, dan menjaga jangan sampai berbicara dengan kata-kata yang diharamkan dalam kondisi apa saja. Apa bicara yang diharamkan? Yaitu bohong, ghibah, namimah. Ini bicara kata-kata yang diharamkan. Jangan sampai dalam kondisi apa saja, jangan sampai berkata yang bohong. Ini pertama, diadab untuk tata krama berbicara. Kalau benar-benar kita memperhatikan adab yang pertama, insya Allah tidak ada keseluruhan di dalam keluarga atau masyarakat karena ucapan-ucapan yang tidak benar. Kedua, adamul iksar minal kalam al-mubah li'annahu qad yajurru ilal muharram al-makruh. Kalau bicara tidak usah terlalu banyak, walaupun itu kata-katanya diperbolehkan atau pembicaraan yang diperbolehkan. Sebab apa? Kebanyakan bicara yang diperbolehkan ini bisa menarik pembicaraan yang diharamkan. Contoh, dengan teman-teman corojo jagungan saling berbicara, kadang-kadang karena keterlaluan panjangnya pembicaraan, entah itu sengaja atau tidak, ghibah temannya, ya tetangga saya tidak pernah jamaah, kita khusyuk, ngomong nyekit. Nah, ini bisa jadi terjadi nanti pembicaraan ini yang muharram, diharamkan. Jadi jangan sampai memperbanyak pembicaraan, walaupun itu diperbolehkan. Sebab nanti kalau banyak bicara akan terjadi pembicaraan yang diharamkan. Ini benar-benar kita perhatikan. Dawuh Sayyidina Umar, mangkatsura kalamu katsura saqatuhu, wa mangkatsura saqatuhu katsura dzunubu, wa mangkatsura dzunubu kanat anar. Jadi Sayyidina Umar berkata, orang yang banyak bicara ini akan banyak kesalahan. Orang yang banyak kesalahan akan banyak dosa. Orang yang banyak dosa lebih pantas orang itu masuk neraka. Ini rambu-rambu. Artinya jangan sampai kita banyak bicara tanpa ada manfaatnya, lebih-lebih bicara yang diharapkan. Ini jadi termasuk pembicaraan kata-kata yang diharamkan seperti namimah. Namimah itu naqlu kalam ba'dhin nas ila ba'dhin ala wajhil ifsad bainahum. Kalau bahasa Jawa ya tumbak cucukan. Perkataan jahat disampaikan kepada Umar dengan tujuan untuk supaya Zaid dan Umar tidak akur. Umar, tadi kamu dibilang Zaid, kamu seperti sewu kambing misalnya dan sebagainya. Zaid begitu juga Umar, ini diadu domba. Ini namanya apa? Namimah. Ini perbuatan-perbuatan kata-kata yang tidak diridhoi Allah, ini harus kita jauh. Ya, tidak boleh. Mungkin kalau kita tidak memikirkan dosanya namimah, ya bangga bisa mengadu Zaid dengan Umar yang pertama akur baik, kemudian dengan tujuan supaya tidak baik. Ini perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Ini ada dampak tidak baik untuk orang yang namimah, utamanya di akhir. Kemudian termasuk kadzib, bohong.
Al-ikhbar bisyai' ala khilafi ma huwa alaihi wa huwa min akbahid dzunub. Memberi kabar berita yang tidak benar. Sekarang banyak ya, berita-berita lihat jadi kan HP itu kita kabar yang bohong banyak membuat kisruh masyarakat bang. Lah bohong ini termasuk akbahud dzunub. Jelek-jeleknya itu jelek ini perbuatan yang atau ucapan yang bohong juga akan merugikan panjenengan semuanya. Di hal atau tingkah laku yang banyak memasukkan umat manusia ke neraka adalah mulut. Jadi kita harus bisa menjaga lisan kita. Bicaralah dengan pembicaraan yang diridhoi Allah, yang bermanfaat. Jangan sampai bicara yang dimurkai Allah, tidak diridhoi Allah, dan akan membuat masyarakat tidak bisa bersatu. Ini harus kita jauh. Kedua, hal-hal yang banyak memasukkan umat manusia ke neraka itu al-farji. Farji kelamin, alat kelamin kita, baik orang laki-laki atau perempuan harus menjaga farji. Jangan sampai farji kita gunakan untuk hal-hal yang dilarang Allah, termasuk zina. Sebab Allah membuat manusia ini dilengkapi, artinya manusia dilengkapi dengan syahwatul farji dan syahwatul batni, syahwat kebutuhan perut. Di tuntutan perut yaitu makan, minum dan sebagainya. Tuntutan farji ya, kalau sudah dewasa yaitu farjina minta tuntutan. Nah, untuk supaya farji ini tidak sampai berbuat zina, maka ada sunnah untuk nikah. Dan nikah ini, perkawinan ini juga banyak sekali menimbulkan pahala. Nun sewu baru jabatan dengan istrinya sudah mendapatkan pahala. Remas-remasan tangan juga pahala. Nun sewu lagi ciuman dengan suami istri juga pahala, apalagi sampai senggah pahala semua. Begitu juga sebaliknya, tidak suami istri, nun sewu cium-ciuman dosa, remas-remasan tangan dosa, apalagi zina. Ini artinya benar-benar Allah memperhatikan kepada kita semuanya supaya farji kita digunakan untuk yang dalam Al-Quran, walladzina hum li furujihim hafidun, di orang-orang yang termasuk orang-orang yang bahagia, yang selamat, yaitu orang-orang yang bisa menjaga farjinya, dijaga hanya untuk suami istri. Ila ala wajib au mamalakat aymanum, yaitu untuk suami istri dan budak hamba saya, karena sudah tidak ada perbudakan. Fa innahum ghairu malumin, itu tidak tercela, bahkan mendapatkan pahala. Wa man ibtagha dzalik fa ulaika humul adul. Barang siapa mencari, artinya sebaliknya, artinya farjinya digunakan untuk berbuat zina dan sebagainya, orang itu termasuk orang yang melampaui batas. Jadi Allah sudah katakan kita semuanya, sebab Allah yang melengkapi hidup kita dengan syahwat farji. Nah, untuk melengkapi itu maka Allah mengingatkan jangan sampai farji-farji kita gunakan ke jalan yang tidak diridhoi Allah. Mudah-mudahan Allah SWT selalu membimbing, memberi petunjuk kepada kita supaya ucapan maupun perbuatan kita, perbuatan dan ucapan yang diridhoi Allah Subhanahu
Subhanahu wa Ta'ala. Sekian. Assalamualaikum.